Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, adik-adik Smart Generation dimanapun kalian berada. Ini saya dapat info dari panitia peserta webinar hari ini ada yang dari Medan ya, dari Lampung, dari Bali, ya, dari Kalimantan dan lain-lain ya, luar biasa. Baik, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya dan berbahagia. Amin. Selamat datang dalam acara webinar online Smart Solution TPS UTBK 2020 bersama Kak Bastari ya. Perkenankan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyono Bintarto atau yang biasa dipanggil dengan Wibi ya. Nanti akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Saya adalah GM Operation di Primagama. Primagama adalah lembaga pendidikan yang terbaik ya, yang terbesar dan terpercaya yang bergerak di bidang bimbingan belajar, didirikan pada tanggal 10 Maret 1982 di Kota Pelajar, Yogyakarta. Baik, bersama-sama dengan saya di webinar hari ini juga sudah hadir Kak Bastari selaku narasumber. Ya, halo. Ya, sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara ya dan juga tata tertib untuk jalannya sharing ataupun webinar online hari ini ya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi dari Kak Bastari ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Adapun tata tertib dari webinar hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar mikrofon dimatikan ya saat pemateri memberikan penjelasan. Kemudian peserta yang akan bertanya sementara dapat menuliskan di chat ke semua audiens ya atau everyone. Dan juga agar tidak share screen ya atau sharing screen ya karena nanti akan mengganggu aktivitas dari webinar ini. Baik, adik-adik sekalian, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita awali acara pada hari ini dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum ke acara inti ya, sekilas tentang kuliah umum tentang TPS ya, tes potensi skolastik UTBK 2020 yang mungkin juga kalian sudah dapat informasinya, tapi saya singkat jelaskan kembali sebagai berikut ya. Jadi berdasarkan surat edaran nomor 11 ya, kalau nggak salah itu, tahun 2020, UTBK dan SBMPTN itu akan tetap dilaksanakan ya dengan berbagai perubahan, diantaranya yang pertama materi tes yang diujikan adalah TPS ya, tes potensi skolastik. Kemudian yang kedua, setiap peserta cuma diizinkan mengambil satu kali tes saja. Yang ketiga, pelaksanaan tes ini juga dilakukan selama 4 sesi dalam satu harinya, dalam setiap harinya ya. Kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta itu dilakukan satu kali bersamaan dengan saat memilih PTN ya, dan juga program studi jurusan. Jadi perubahan yang sangat kentara ini kalau kita lihat ini di materi yang diujikan gitu ya. Jika sebelumnya materi yang diujikan itu ada TKA ya, tes kompetensi akademik, saintek dan sosum, dan juga ada TPS. Nah, pada UTBK 2020 ini hanya dilakukan TPS saja gitu ya. Nah, dalam surat edaran tersebut juga diinformasikan mengenai jadwal kegiatan perubahan dari UTBK SBMPTN 2020 ya. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu tanggal 2 sampai 20 Juni ya, jadi habis lebaran nanti mulai dibuka pendaftaran. Kemudian pelaksanaannya tanggal 5 sampai 12 Juli. Oh ya, pendaftaran ya, pengumuman tanggal 25 Juli ya, setahu saya itu. Nah, berdasarkan info di website LTPMT, kalau disebutkan di situ TPS adalah suatu jenis tes yang mengukur kemampuan kognitif ya, yaitu kemampuan penalaran dan juga pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman bacaan, ya, kemampuan memahami bacaan dan menulis ya. Nah, jadi gini, LTPMT sudah mengkaji ya dan mengenai penggunaan TPS ini dan diputuskan sebagai model tes yang paling tepat di tengah kondisi yang tidak biasa gitu ya. Kalau kondisinya normal mungkin tetap seperti sesuai jadwal, sesuai rencana, itu ada TKA-nya juga gitu ya. Tapi dengan kondisi yang tidak biasa ini ditetapkan
model tes yang paling tepat adalah dengan hanya TPS saja. Nah, penilaian melalui TPS malah menurut para rektor gitu ya, malah lebih objektif gitu ya. Saya baca di media, TPS itu justru akan melihat daya juang siswa selama kuliah gitu kan. TPS lebih akurat dan sesuai kebutuhan dari TKA gitu ya, dalam mengukur kompetensi ataupun potensi yang ada dalam diri mahasiswa. Nah, dalam TPS itu juga diukur kemampuan kognitif, logika ya, hingga pemahaman secara luas. Dan ini juga sudah diterapkan di banyak negara ya, di Amerika, Inggris, Swiss, dan sebagainya. Nah, sekilas mengenai jenis soal TPS UTBK ya, penalaran umum itu kalau secara umum nanti kalian bakalan nemuin soal-soal yang dengan awalan informasi ya, berupa teks atau paragraf, dan juga ada tabel, grafik, kurva gitu ya. Terus juga kalian juga nanti akan tidak hanya harus membaca gitu ya, tapi juga harus memahami informasi tersebut. Nah, jadi kalian juga bakal ketemu materi kuantitatif ya di penalaran umum itu, seperti deret aritmatika ya, persamaan linier, mungkin pola bilangan, pecahan dan perbandingan ya sebagainya. Kemudian kalau di subtes pemahaman bacaan dan menulis gitu ya, itu dalam setiap soal terdapat informasi berupa teks atau paragraf juga ya, sama ya. Nanti juga perlu memahami inti paragrafnya ya, kesimpulannya atau mungkin pesan tersiratnya. Nah, itu biasanya seperti itu kalau untuk subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, di subtes pengetahuan dan pemahaman umum itu untuk kalian yang suka pelajaran bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Nah, ini bakalan pas banget karena nanti di UTBK 2020 ini soal-soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris bakal sering keluar gitu ya di subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Kalian perlu menyempatkan diri nih sebaiknya untuk membaca buku ya atau koran untuk memperluas wawasan ya, karena akan muncul soal seperti sinonim, antonim gitu ya, idiom kalau nggak salah itu. Terus kemudian penggunaan EYD yang secara tepat, nah kayak gitu-gitu ya. Nah, terakhir pengetahuan kuantitatif. Nah, ini nanti yang akan di-sharing oleh Kak Bastari nih. Jadi akan ketemu soal yang namanya soal matematika ya, seperti geometri, statistika, peluang mungkin ya, aljabar, logika dan sebagainya. Nah, intinya sih kalau dalam soal TPS ini diajak untuk menganalisis sebuah cerita ya, kemudian bagaimana kita mampu memecahkan masalahnya atau memecahkan permasalahannya. Nah, problemnya waktu yang disediakan ini cukup nggak nih bagi kita untuk membaca gitu kan, menganalisis cerita tersebut ya, dan kemudian mengerjakan soal-soal yang tersedia gitu ya. Nah, kalau di Primagama itu ada metode belajar yang disebut Smart Solution, jadi cara cepat untuk menjawab soal gitu ya. Nah, jadi supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal TPS UTBK ini dengan cepat dan tepat ya, selain harus sering latihan mengerjakan soal, dan juga harus memiliki skill menjawab dengan cara smart. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti Kak Bastari akan mempresentasikan Smart Solution TPS UTBK gitu ya. Nah, kalau untuk nanti ingin lebih banyak lagi dapat materi smart ya, untuk mendapatkan skill materi smart, silakan nanti kalian bisa bergabung di Primagama ya, menghubungi Primagama di kota-kota yang terdekat kalian. Oke, jadi gitu ya. Selanjutnya langsung kita memasuki acara inti ya, yaitu penyampaian materi ya dari Kak Bastari. Sebelumnya saya mau bacakan dulu secara singkat CV dari Kak Bastari. Nama lengkap narasumber webinar kita pada hari ini adalah Ahmad Bastari ST, Sarjana Teknik ya, lahir di Pangkal Pinang 20 Februari tahun ... Jadi dirahasiakan nih tahunnya. Alumni Fakultas Teknik UGM ya, pengajar senior di Primagama, trainer nasional Magasing Primagama ya, dan beliau juga salah satu tim ahli atau tim pengkaji untuk sarana belajar dan sarana evaluasi Primagama ya, seperti buku-buku Primagama, soal-soal smart test Primagama. Beliau adalah salah satu dari bagian dari tim akademik di tim ahli dan tim pengkaji gitu ya. Nah, hobinya adalah renang dan membaca. Wah, ini renang dan membaca. Sip lah. Baik, selama kurang lebih 90 menit ke depan, nanti Kak Bastari akan mempresentasikan Smart Solution TPS UTBK ya. Siapkan catatan ataupun coret-coretannya ya, buku tulis dan pulpennya ya. Kemudian jangan lupa untuk menyimak materi dengan baik ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofonnya ya, tidak share screen ya. Oke, semoga yang nanti akan dipresentasikan oleh Kak Bastari ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan
menambah motivasi gitu ya, menambah motivasi dalam belajar, menguasai materi UTBK menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Baik, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Bastari ya. Kepada Kak Bastari, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Wibi, GM Operation Primagama. Terima kasih banyak atas atur waktunya ya, yang bulan-bulan puasa gini mestinya pada tidur anak-anak ini pada rajin semua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Apa kabar adik-adik para pejuang UTBK? Semoga cita-citanya berhasil gitu ya untuk meraih porsi PTN favorit di pilihan favoritnya. Senang sekali berjumpa pada adik-adik semua calon mahasiswa cerdas dan berkualitas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bastari gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wibi, sudah diperkenalkan, nama Ahmad Bastari, lahir di Pangkal Pinang gitu ya. Oke. Nah, ini saya akan buka slide saya, monggo adik-adik perhatikan gitu ya. Oke, nah adik-adik gitu ya. Jadi hari ini kita hanya 3 materi, karena materi untuk TPS itu kan sangat banyak gitu ya, sangat banyak sekali. Di antaranya ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, pecahan, kuadrat, sifat, operasional, aljabar, deret, dan segala macamnya gitu ya. Tetapi untuk kesempatan kali ini, karena waktunya hanya 1 jam, kita hanya membahas 3 bentuk gitu ya, bentuk himpunan, bilangan aritmetika, sama sedikit geometri nanti gitu ya. Nah adik-adik, ini bisa dilihat pada layar ya sama-sama gitu ya. Mas Wibi bisa monitor ya? Bisa, jelas Mas Bas. Oke. Nah ini adik-adik, sebelum mulai saya ingin tes dulu, ini segitiga ini ada berapa jumlahnya? Coba ada yang bersuara satu, nggak apa-apa, berapa ini jumlahnya nih? Ayo silakan yang mau menjawab. Tadi pertanyaannya segitiganya ada berapa kan? Ada berapa? Ya. Berapa banyak segitiga pada gambar berikut? Si Patricia ini ya? Ya, Ya. berapa Patricia? Berapa? Bentar. Yang Nah ini lain udah ada banyak yang ngechat nih. boleh. Ada yang bilang 8, 9, 10, 5, Kak Bas. Oke, 8, 9, 10, 5 itu ya? Ya, paling banyak 10 nih. Ada yang jawab 7 ya, 24 ada juga nih. Wah, 24 banyak ya. Ya. Bisa dipotong-potong berarti ya. Oke, adik-adik, sama-sama kita lihat ya. Ini sambil nunggu waktu ya, memang kalau melihat segitiga ini jumlahnya ada 10. Jadi terima kasih yang menjawab 10 gitu ya. Woi, ya betul. Ya. Nah, cara menghitung 10 itu kan ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 segitiga yang kecil gitu ya. Ada segitiga besar juga. 1, 2, 3. Nah, ya kan dihitung satu sama segitiga paling gede juga. Nah, ini ada teknik menghitung, siapa tahu ini keluar. Memang beberapa tahun belakang belum ada, tetapi pernah TPA ada gitu ya. Oke. Nah, cara menghitungnya sederhana, kita namain ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa hasilnya? 3 tambah 3, 6 tambah 4, jadi 10 gitu ya, lihat deh ini ya. Bisa ya, pahami? Nah, coba kita lihat soal kedua, coba tes. Nah, ini ada berapa? Nah, cara menjawabnya ini ada 2 bagian segitiga. Yang pertama, bagian pertama kan 1, 2, 3, 4. Ini boleh dijumlahkan nih. Yang di atas ada berapa? Ada 2 ya? 1, 2. Berarti yang di atas ini 1 tambah 2 sama dengan berapa? 3. Ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tadi sama dengan berapa? 10 kan? Oke, berarti jumlahnya adalah 13 gitu ya. Bisa ya, pahami adik-adik ya. Ini hanya pembukaan gitu ya. Bisa. Sip.
Nah, kita lihat yang ketiga nih. Coba ini. Saya ingin dengar kalau yang ini. Ini penutup untuk bentuk geometri gitu ya. Ini boleh dinamakan dulu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 2, ini 1, 2, 3. Nah, masing-masing dijumlahkan gitu ya. Masing-masing dijumlahkan. 29. Berapa dapatnya? 29. Ada lagi yang gede belum dihitung? 30, ada yang jawab 30. 30. Oke, jadi yang betul ada 30 gitu ya. Ya. Karena apa? Ini jumlahnya berapa ini? 6. Nah, kalau yang ini jumlahnya berapa? 3. 3. Kalau ini jumlahnya berapa? 21. 21. Jadi jumlahnya 30. Nah, sebenarnya ada cara yang cepat. 1 sampai 6 ini boleh dihitung sebagai 6 kali kakaknya bagi 2, gitu ya. Jadi dapatnya 21, nggak usah menghitung gitu ya. Kalau ini 3 kali kakaknya 4 bagi 2 sama dengan berapa? 6. Gitu ya. Oke. Jadi kalau bentuk yang pertama tadi ini 1, 2, 3, 4 sama aja dengan 4 kali kakaknya. 4 kali 5 bagi 2. Jadi sama dengan 10 gitu ya. Oke gitu ya adik-adik, pembukaannya untuk bentuk geometri ini membuka jalan supaya tidak ngantuk gitu ya. Iya betul. Smart banget itu, smart solution. Nah ini kemarin di Depok sudah saya presentasikan bentuk himpunan gitu ya. Nah ini saya ulangi lagi dengan metode yang berbeda kemarin ketika saya ajarkan di Depok gitu ya. Nah adik-adik, ini ada banyak soal himpunan yang saya bawakan hari ini ya. Jadi kita mencoba menjawabnya dalam tempo yang sangat singkat ya gitu ya. Nah, pertama kali ini saya akan menjawab dengan metode biasa dulu gitu ya. Ini gambar, jadi ada 5 cara menghitung daerah arsiran himpunan. Monggo diperhatikan dengan seksama gitu ya. Nanti kalaupun lebih jelas lagi akan saya ulas di YouTube ini gitu ya. Bagi yang hari ini terlambat, nih silakan nanti s.id_Bastari MTK B besar M besar ya. Nah oke. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, langkah awalnya yang pertama saya menggunakan metode ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya menggunakan metode ketiga dan keempat. Nanti silakan adik-adik pilih gitu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tinggal memberi nama daerah arsiran ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini ya. Daerah arsiran 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita lihat bagian A. Kita tes bagian A coba. A kurang B irisan C absen. Ingat, kalau irisan C absen itu definisinya sama aja dikurangi dengan C. Ini ya, adik-adik ini ya. Jadi apapun kalau diirisan dengan komplement itu artinya negatif gitu ya. Jadi kita cek yang pertama, yang A. Yang A itu A-nya terdiri dari angka berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah kita kurangi dengan B min C. B min C kelihatan nih gambarnya. B min C berapa deh? Jadi kalau ada himpunan begini A, B, yang disebut sebagai A min B adalah hanya A saja gitu ya. Misalnya ini ada 1, 2, 3. Maka A min B itu sama dengan 1 gitu ya. Ini ya. Nah jadi kalau A-nya 1, 2, 3, B min C-nya berarti berapa di sini? 2, 4 gitu ya. 2, 4. Nah kalau kita kurangi 1, 2, 3 kurang 2, 4, maka yang sama nggak boleh ada. Berarti tinggal angkanya berapa ini? 2-nya hilang ya, berarti tinggal 1, 3. Nah jawaban kita adalah 1, 2, 3, 4. Berarti yang A ini hanya 1, 3, maka jawaban A ini salah gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tes yang kedua, yang B. Yang B itu A kurang, berarti A-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dikurangi. Sebenarnya A dan B itu jawaban yang sama. Jadi B irisan C absen itu sama dengan B kurang C.
B kurang C-nya berapa tadi? 2, 4. Jadi hasilnya 1, 3 gitu ya. Oke. Kemudian yang C. Yang C. Jawaban kedua salah gitu ya. Nih. Yang C. Nah, A gabung B min C absen. Oke. Jadi A gabung. A-nya 1, 2, 3. Kemudian digabung dengan B min C absen. Nah, B min C absen itu sama aja dengan B irisan C. B irisan C-nya nggak ada di sini. Ya, kita buat gini gitu ya. Oke. Maka digabung, maka 1, 2, 3 gabung bilangan kosong, maka hasilnya ada 1, 2, 3. Maka jawabannya juga salah gitu ya. Karena pilihan kita adalah 1, 2, 3, 4. Ada hasilnya. Kemudian yang D. Nah, yang D. A min B. A min B kelihatan gambarnya di sini adalah 1, 3. Betul nggak? Kita kurangi dengan C min B. C kurang B. C kurang B-nya berarti berapa? 3. Oke. 1, 3 kurang 3. Jadi hasilnya 1. Maka jawaban D juga salah. Pasti jawaban yang betul adalah E. Tapi kita cek dulu. Betul nggak? Siapa tahu salah semua gitu ya. Oke. Sekarang coba lihat A kurang B. A kurang B berarti wilayah A saja. Berarti tinggal berapanya? 1, 3. Kita gabung dengan B kurang C. B kurang C-nya 2, 4. Jadi hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti betul. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi adik-adik lihat, cara ini tidak beruntung ya. Kalau kita ngeceknya mulai dari A langsung dapat A itu beruntung. Ini ternyata jawaban paling akhirnya adalah yang paling terakhir. Itu waktunya udah hilang banyak gitu ya. Hilang banyak deh. Jadi ini cara ini boleh adik-adik catat. Saya kasih waktu 5 detik ya buat screenshot ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Cara yang ini saya hapus ya, saya hapus. Oke, bagaimana cara menjawab dengan teorema smart solution itu seperti apa? Ini saya hapus dulu ya, deh ya. Oke, yang pertama yang harus adik-adik lihat adalah bentuknya ini. Jadi dari gambar ini A1, 2, 3, 4. Berarti bentuknya pasti bentuk gabungan. Kita lihat bentuknya gitu ya. Bentuknya adalah bentuk gabungan. Oke. Maka yang bukan bentuk gabungan kita coret gitu ya. Jadi ini kan operasional bentuk gabungan. Maka yang tidak ada tanda union, maka kita hapus A tidak ada, B tidak ada, yang lain ada, A, C, D, E ada semua ya, bentuknya gabungan semua. Nah, tahap berikutnya untuk mengeceknya adalah kita lihat, kita fokus di sini. Nah, di sini wilayah ini ya, oke. Wilayah ini fokus ya, oke. Itu lambang dari B min C ya. Jadi tanpa melihat A-nya itu kita lihat bentuk B min C. Oke. Berarti di dalam jawaban harus ada unsur B kurang C. Coba cari yang ada B kurang C. Ini tidak ada karena C absen. Ini C kurang B tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang E. Di sini yang dominan adalah apa sini? Dominan ada. Yang C ya, ini ya. Bentuk ini adalah bentuk C. Berarti pasti ada bentuk C irisan. Sepertinya ada suara berisik untuk mute. Oke, adik-adik perhatian ya. Ini ada bentuk C irisan. Ya. Bentuk C irisan kita cari bentuk C irisan. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Jadi jawabannya C gitu ya. Oke, nanti untuk pertanyaan nanti bisa difokus di chatting ya adik-adik ya. Fokus di chatting nanti di penghujung nanti kita bahas ulang gitu ya. Oke, di sini adik-adik bisa melihat bentuk C irisan P.
Ini adalah C irisan. Oke, jawabannya adalah C. Bisa memahami ya adik-adik ya? Oke, lanjut. Nah, ini saya pelan gitu ya. Kita lihat bentuknya gitu ya. Oke. Bentuk di sini adalah bentuk gabungan. Betul nggak, Dek? Karena ada di sini ya. Sebenarnya B-nya mutlak ya, cuma ada C juga, ada A. Nah, maka kita cari bentuknya adalah bentuk gabungan. Kita lihat ternyata bentuknya gabungan semua gitu ya. Yang nggak gabungan hanya apa? Hanya C. Nah, ya hanya C. Jadi ini kan agak repot juga kok bentuknya gabungan semua. Kemudian karena B dominan, maka pasti bentuknya adalah B irisan. Kenapa? Karena B-nya dominan gitu ya. Oke, sekarang kita cari bentuk B irisan. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, yang ada ini gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi B min A gabung C irisan B. Ini bisa kita buktikan dengan angka, misalnya ini 1 tadi gitu ya. Ini 2, ini 3 gitu ya. B min A, B min A-nya berapa di sini? 1, 2 ya. 1, Iya, Pak. 2. Gabung ya. Kemudian C irisan B-nya berapa? Dari gambar. 1, 2, 3. C irisan B. C irisan B yang ini. 23. Oh. 2, 3. Nah, ini kalau digabungkan jadi berapa? 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, jawabannya yang D gitu ya. Oke, kita lanjut dulu sampai paham, nanti boleh chatting ya. Oke, Pak. Nah, nomor berikutnya di sini pasti bentuknya gabungan, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kita lihat yang dominan yang mana ini? Yang A sama B. A sama B, dan Pak. B. Dominan itu kan hanya 1, teman. Yang dominan yang B, Pak. Yang B, coba kalian lihat. Ini kan kalau A kan 1, 2, 3. B-nya ada 2. C ada berapa wilayah? C komplement. Coba lihat. C komplement ada berapa wilayah? 2, 3, 4. Ada 4 ya. Oke, jadi teman-teman, kalau melihat daerah yang mulus, itu pasti bentuknya adalah minus C. Kita cari gitu ya. Jadi kalau B-nya yang mulus semua, maka minus B. Kalau A mulus semua, maka minus A. Nah, di sini kita cari bentuk minus C gitu ya. Jadi bentuk minus C. Ya. Jadi bentuk minus C kita cari mana? A nggak ada, B nggak ada, E nggak ada. Nah, kemudian ya. A, B, C ini adalah bentuk A dan bentuk B ini adalah bentuk gabungan. Oke ya, berarti yang D salah karena dia irisan. Oke adik-adik, bisa memahami? Oke, kita lanjut ya, lanjut. Oke, nomor 12. Nomor 12 ini yang dominan adalah B, ada 3 wilayah gitu ya. Pasti bentuknya adalah B irisan, betul nggak? Iya, betul, Pak. Nah, kita cari bentuk B irisan. Oh, ini ada B irisan masuk. Ini juga ada. Oh, nggak ada ya? Keren. Ini ada B irisan masuk. Ini juga ada B irisan masuk. Yang ini nggak ada ya. Berarti alternatif kita tinggal ACD. Ya. ACD. Nah, tahap berikutnya kita lihat begini. Bentuk ini kan adalah bentuk gabungan. Ya. Bentuk gabungan. Ini 1 gabung 2 gabung 3 gitu ya. Maka kita cari bentuk gabungan berikutnya. Coba. Dari ACD tadi yang bentuk gabungan, yang A salah ya. Yang C salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini ya.
Oke teman-teman, nanti akan saya perjelaskan di sini gitu ya. Kalau waktunya kita harus berbagi, ternyata waktunya jalan cepat banget ya. Oke, lanjut lagi, sekali lagi. Nih, coba nih fokus. Oke, di sini yang paling mulus wilayahnya apa? B ya. Yang B salah. B salah Berarti Pak. pasti ada bentuk min B, betul nggak? Iya Pak. Nah, kita cari bentuk min B. Ada nggak? Nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Berarti jawabannya Baik. adalah B ya. Pak, Ya, min B-nya dari mana? B kita fokus wilayah yang nggak kena dari parsiran apapun. Yang kosong. Nah, artinya kan ini nggak ada cacatnya ya. Istilah lainnya B-nya cantik. Nah, cantik itu kan berarti mulus berarti ya. Oke, kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi mulus dia nggak ada coretan sama sekali. Ya. Maka di sini min B. Aman, lanjut. Ya. Oke, di sini kita lihat yang paling dominan adalah A gitu ya. Ini kan A ya. Ini A bentuknya full. digabung ya. Jadi bentuknya A digabung. Nah, A digabung dengan operasi yang lain. Berarti cari A gabung. Nah, ini nggak ada. Nah, tinggal A dan B. Tetapi ini prinsipnya adalah A gabung operasi. Berarti A bukan gabung B. Jadi A-nya gabung total. Gabung total terhadap yang lain. Kalau yang B itu hanya A gabung B. Berarti yang B salah ya. Oke, paham ya? Oke. Yap. Sip, lanjut. Nah, ini yang penutup. Penutup, saya serahkan ke adik-adik semua jawabannya yang mana. Yang jelas ini adalah bentuk gabungan, betul nggak? Bentuknya adalah gabungan. Berarti yang bukan gabungan coret caranya supaya kita nggak pusing kepala ngelihat jawaban gitu ya. Coret dulu nih, coret. Oke. Berarti tersisa 2. Nah, di sini R-nya dominan di sini. Ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Nah, R-nya paling banyak di sini. Maka di sini kita lihat yang pertama tampilan hurufnya ini ya. Lihat tampilan hurufnya ada P, I, P, R. Yang kedua hurufnya apa? P, R, R, Q. Nah, yang dominan apa tadi? R ya? Iya, R Pak. Oke, R. Berarti jawaban B salah. Oke, adik-adik nanti boleh bertanya atau kalaupun nggak sempat bertanya akan saya jelaskan di sini gitu ya. Pak, Yap. itu apa tahu irisan sama gabung mana? Kalau irisan sama gabungan, irisannya kan begini ya bentuknya tunggal gitu ya. Kalau gabungan, nah nih utuh gitu ya. Jadi harus diingat ini bentuk irisan, ini bentuk gabungan, kemudian ada bentuk min, gitu ya. Ini A, ini B. Ini prinsipnya tadi B-nya kan mulus ini, maka ini sama aja dengan A irisan B komplement, cantik gitu ya. Atau A min B. Jadi ini Patricia, ini bentuknya adalah gabungan gitu ya. Ini kan gabungan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ada di P, ada di Q gitu ya. Atau nanti kalau bingung tadi prinsipnya kita cocokkan P irisan R di sini. Kita menggunakan kaidah yang pertama tadi. P irisan R kita cek ya. P irisan R-nya apa? P irisan R. 1, 2. Ini digabung dengan R irisan Q. Ya, R dengan Q-nya berapa nih? 2, 3. Jadi kalau digabung menjadi berapa? 1, 2, 2, 3. Berarti sesuai jawaban ya? Iya.
Sip, kita lanjut aja. Oke, nanti boleh chat di terakhir. Oke, ini masih ada kaitan dengan himpunan tadi gitu ya. What? Ini pernah di Depok saya ulas ini ya. Ini dari 30 mahasiswa UGM di suatu asrama diketahui 15 orang berlangganan koran Jateng Pos, 14 KR, 15 memorandum, 7 orang Jateng Pos dan KR, 8 orang berlangganan Jateng Pos dan memorandum, 6 orang berlangganan KR dan memorandum. Yang tidak berlangganan satu harian pun 3 orang. Maka siswa yang berlangganan 3 koran sekaligus berapa? Nah, ini saya sudah membuat cara kunonya. Ya. Nah, ini kita menggunakan diagram Venn. Ini cara kuno namanya gitu ya. Diagram Venn ini bayangin aja. Jadi yang berlangganan 3 sekaligus, maka lingkarannya ada 3 di sini gitu ya. Ada 3. Jadi kita bermula dari mahasiswa yang berlangganan 3 koran sekaligus. X kita taruh di tengah-tengah sini. Jadi X taruh di tengah-tengah sini gitu ya. Oke. Kemudian untuk mencari J itu Jateng Pos. Nah, ini tidak saya ulas ya adik-adik. Yang penting adik-adik tahu jawaban akhirnya adalah 4. Ya, jawaban akhirnya di sini 4. Jawaban akhirnya 4. Nah, ini saya abaikan ini ya. Oke. Jadi cara ini yang penting dapat jawabannya adalah 4 gitu ya. Oke. Jadi saya kembalikan. Oke, ada metode di Primagama itu namanya metode SEAL. SEAL. Oke, monggo dicatat yang belum pernah dapat gitu ya, yang non siswa Primagama. Oke. Nah, SEAL itu S itu berarti semesta. I itu irisan. Irisan 2. Nah, irisan 2 himpunan ya. Irisan 2 ingat. Yang ketiga adalah lain. Oke. Cara memahaminya sangat gampang. SEAL ini anggap aja singkatan dari silahkan. Atau silakan gitu ya. Boleh gitu ya. Atau sisil boleh gitu ya. Oke. Nah, prinsipnya adalah semesta ditambah irisan 2. Ingat, irisan itu 2, gitu ya. Bukan irisan 3 ya. Fokusnya di sini, jangan salah fokus ya. Nah, lain-lain itu siapa? Lain-lain itu hanya selain dari S dan I. Oke, kita lihat semestanya ada berapa? Ada 30 ya. Oke, semestanya ada 30. Kita tambah irisan 2 himpunan. Ciri-ciri irisan 2 himpunan dihubungkan kata dan. Coba kita cari kata dan. Ini dan ya. 15 orang berlangganan memorandum, 7 orang. Berarti ini kan irisan ya. Ini 7. Jadi 7 kita tambah dengan. Cari lagi kata dan lain. 8 orang Jateng Pos dan. Berarti ada 8 ya. Ini ada 8. Kemudian tambah lagi. Dan. Ini ada berapa orang? 6. Berarti 6 habis. Oke, selanjutnya selain dari 30786 itu termasuk lain. Sudah saya coret ya tadi. Sudah saya coret lain yang belum masuk angkanya. Maaf, mic-nya gema itu. Monggo yang di mute dulu. Ini. Oh, ada yang double ini double. Oke, ini 15 orang. Ini kategorinya lain-lain. Jadi 15. Kita tambah ya. 14. Jadi 15 habis ya. Tinggal 14 ya. Oke. Kemudian tambah lagi berapa? 15. Tambah lagi berapa yang belum angka yang muncul? 3. Ya. Ditambah dengan X. Nah, X itu adalah mahasiswa yang berlangganan 3 koran sekaligus gitu ya. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan hitungannya ya. Oke. 15 kalau ditambah 15 hasilnya berapa?
30, betul nggak? 8 kita tambah 6 hasilnya berapa? 14. Berarti tinggal X-nya berapa di sini? Di sini ada 7, di sini ada 3. Jadi jawabannya berapa? 4, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4. Bisa ya adik-adik? Yang penting adalah semesta tambah irisan sama dengan lain-lain. Monggo di screenshot 2 detik. Oke, saya lanjut supaya tidak galau, tidak bingung. Saya ulangi di sini. Oke. Pada perayaan kemerdekaan RI di suatu kelas berjumlah 50 siswa diadakan berbagai macam kegiatan. 30 mengikuti lari karung, 40 mengikuti jalan cepat, kemudian 25 lari karung dan jalan cepat. Maka banyak siswa yang tidak mengikuti. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita fokus semesta ditambah irisan sama dengan lain. Oke, semestanya ini 50 gitu ya. Berarti ini 50. Irisan dua himpunan adalah kata yang ada hubungannya dengan dan. Kita cari. 25 orang lari karung dan. Ini ada berapa? 25. Oke. Maka selain 50 dan 25 termasuknya lain-lain. Lain-lain berapa aja di sini? Ada 30. Ditambah ada berapa? 40. Ditambah lagi siswa yang tidak mengikuti. Nah, ini namanya X. Itu pertanyaan termasuk lain-lain. Oke. Sekarang kita hitung. Di sini ada 75, di sini ada 70. Berarti X-nya sama dengan 5. Oke. 5. Oke, lanjut lagi. Nah, ini. Bentuknya P gabung Q 45, P 30, P irisan Q-nya 11, P NQ-nya berapa? Karena di sini tidak disebutkan semesta, ya, tidak disebutkan semesta, maka gabungan ini boleh sebagai pengganti semesta. Kita tahu kan gambarnya begini nih. Kalau A gabung B, kan begini. Nah, ini sebenarnya udah mewakili semesta kecuali ada yang sifatnya di luar gitu ya. Oke. Nah, ini boleh kita tulis S tambah I sama dengan L. Semestanya dianggap sebagai 45, yang paling gede gitu ya, 45. Ditambah irisan itu gambarnya ini. 11 sama dengan lain-lain itu berarti 30 ditambah pertanyaannya NQ gitu ya. Nah, ini boleh langsung dihitung ini. 45 tambah 11 itu jawabannya 56. 56 dikurangi 30 dapatnya berapa jadi? 24. 24. Pak. Oke, 24. Oke, ini ya. Yap. Penutup untuk soal lingkaran. Pak, Bapak. Oke. Ada yang berani jawab ini silakan dapat hadiah. 25 orang melamar pekerjaan. Ini berarti semestanya itu ya. Coba dihitung siapa yang berani ini dapat berapa nih. Nanti kita cek sama-sama. Saya kasih waktu 1 menit coba. Nah, silakan dihitung di sini ya. Oke, 1 menit. Tinggal 30 detik ya. 8. Oke. Jawabannya 8, kita cek. Coba, semestanya ada berapa? 25 ya. Oke. 25 ditambah irisan. Irisan itu berarti kan di sini ada 2 bentuk, berumur lebih dari 30 tahun dan bergelar sarjana. Jadi jangan sampai 30 tahun ini mengganggu adik-adik ya. Jadi 30 tahun ini dihapus, nggak ada, bukan angka gitu ya. Ini adalah himpunannya gitu ya, himpunan. Jadi fokusnya ini jangan sampai ada gitu ya.
irisan berarti 5. Ini karena apa? Dia bergelar sarjana sekaligus berumur lebih dari 30 tahun. Ya. Lain-lainnya berapa aja? 7. Kemudian berapa lagi? 15 ya? 15, ini tadi udah ya. Ditambah yang bukan, berarti X gitu ya. Oke, sekarang dihitung nih. 25 tambah 5 berapa? 30. 7 tambah 15, 22. Ya. Oke, jadi X-nya berapa? 8. 8. Oke, tepuk tangan tadi yang 8. Oke. Jadi hadiahnya terima kasih gitu ya. Semoga cita-citanya tercapai di PTN favoritnya. Amin. Kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Oh ini ya. Ya, makasih Pak. Oke, sip ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini bentuk ini ya biasanya yang keluar adalah 2 orang pekerja dapat mengerjakan pekerjaannya dalam waktu 12 jam dan 18 jam. Jadi di pembahasan YouTube sebelumnya sudah saya jelaskan gitu ya. Tetapi mengenai pekerjaan gitu ya. Nah, tetapi ini soalnya sebetulnya sama aja dengan keran seperti ini ya. Di sini ada 2 buah keran ya. 2 buah keran ini, keran A dan keran B. Ini masuk ke dalam tangki ini sampai penuh airnya gitu ya. Jadi kalau secara bersama tangki A itu kalau dia dibuka sendiri maka butuh waktunya 12 jam. Tangki B keran B kalau A-nya ditutup, B-nya dibuka, dia butuh waktu penuh tangki ini 18 jam. Nah, kalau dibuka bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, di sini supaya adik-adik paham semua, saya jelaskan dengan 3 cara, selanjutnya 1 cara gitu ya. Oke. Nah, ini cara menjawabnya sederhana gitu ya. Ini saya tulis gitu ya. Jadi metode pertama itu adalah metode pecahan. Gitu ya. Metode pecahan. Untuk memenuhi tangki, saya buat adalah 1/K. Gitu ya. Sama dengan nilainya adalah 1/12 ditambah 1/18. Artinya di sini dalam satu pekerjaan dia harus melakukan pekerjaan selama 12 jam. Ini dalam satu pekerjaan menitanggi dia butuh waktu 18. Nah, bentuk gabungannya adalah 1/4 kelipatan. Nah, cara ini boleh ditulis, boleh enggak gitu ya. Karena cara ini nanti termasuk kategori lama, tapi ini pemahaman dulu kepada adik-adik gitu ya, pemahaman. Oke, sekarang kita 3 tambah 2 1. 3 tambah 2. Silang. 3 tambah 2. Ini kan 2 nih. Kali 1 juga. Ya, 3 kali 1 kan 3. 2 kali 1, 2. 3 tambah 1, 3 tambah 2, 5. Bawahnya adalah silang, 18 kali 2 atau 12 kali 3, gitu ya. Oh, oke. Kasih. Ya. Oke, cara ini boleh screenshot, ini tidak dipakai karena menghabiskan waktu sia-sia ini ya. Oke, ini saya hapus gitu ya. Nanti adik-adik tinggal pilih mau cara yang mana. Cara yang kedua gitu ya. Cara yang kedua ini kan terdiri dari 12 jam dan 18 jam. Jadi 12 dan 18 jam. Gitu ya. Nah, kita hitung KPK-nya. KPK dari 12 dan 18 itu 36. Ya, 36 KPK-nya gitu ya. Oke. Oke, 36. Kemudian kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini nih. 36 kita bagi 12 dapatnya 3. Kemudian 36 bagi 18 dapatnya 2. Berarti ini tinggal kita tambahkan gitu ya.
Jadi dapatnya adalah 36 per 5. 36 per 5 itu adalah berapa? 7 jam 12 menit. Oke, tadi 36 dari mana? KPK dari 12 dan 18. Ingat, KPK dari 12 dan 18 itu teorema lockdown dalam pembahasan sebelumnya. Lockdown, gitu ya. Artinya 18 ini hanya bisa dibagi dengan 4. Dengan berapa? 3. Gitu ya. Atau bisa dibagi dengan anaknya 12 itu terdiri 6 ya. Ada 4, ada 3. Nah, 18 itu kalau kita bagi 6 dapatnya 3. Sehingga KPK-nya 36. Oke, ini tidak saya jelaskan, nanti ditonton aja di sini gitu ya. Oke. Dapatnya 36, selanjutnya kita lihat di sini 12. 36 bagi 12 dapatnya 3. Kemudian 36 bagi 18 dapatnya 2. Jadi hasilnya adalah 18 per 3 tambah 2. Jadi 36 per 3 tambah 2. Jadi 36 per 5 sama dengan 7. Oke, itu cara yang kedua. Oke, monggo dipakai ya. Kemudian cara yang ketiga itu adalah tinggal kita kalikan. Ini 12 kita kali 18. Kemudian kita bagi dengan 12 tambah 18. 12 kali 18 kita bagi dengan 12 tambah 18 berapa? 30 ya. Oke. Nah, semuanya ini boleh kita coret, kita bagi dengan 6. Bagi 6 dapat berapa nih? 3. Bagi 6 dapat berapa nih? 5. Jadi hasilnya adalah 3 kali 12 itu 36. Kita bagi dengan 5. 36 bagi 5 sama aja 7 jam 12 menit. Oke, silakan di screenshot, monggo. Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat di sini. Keran A ya. Keran A dapat mengisi tangki penuh dalam waktu 10 jam. Keran B dapat mengosongkan. Jadi yang pertama adalah mengisi ya, mengisi penuh. Yang kedua mengosongkan. Waktunya adalah 12 jam. Jadi kalau ada gambar kerannya seperti ini ya. Yang pertama keran induk gitu ya. Keran induk ini butuh waktu 10 jam untuk memenuhi. Nah, di bawah ini untuk menguras itu butuh waktu 12 jam. Ini ketika dibuka sendiri-sendiri, yang A ini 10 jam butuh waktu untuk memenuhi ini ya. Tapi kalau A-nya ditutup, yang B ini dibuka, maka airnya keluar, maka akan habis butuh waktu 12 jam. Nah, kalau dua-duanya dibuka, keran ini satu tutup, satu buka, maka berapa jam waktu untuk mengisi penuh tangki? Ini pertanyaannya pasti mengisi penuh tangki. Karena mengisi itu lebih cepat daripada menguras. Jadi nggak mungkin pertanyaannya berapa waktu yang betul tangki sampai kosong, nggak mungkin. Karena waktu atas lebih besar gitu ya. Oke, konsep yang tadi ada dua. Konsep yang pertama adalah dia terdiri dari 10 jam sama 12 jam. Nah, 10 sama 12 ini, adik-adik lihat ya. KPK 10 dan 12 itu berapa? Dua? KPK. Kalau 60? 120. 60. 60 ya? Oke. Jadi KPK-nya adalah 60. Oke, 60 ya. Oke. Coba. Sekarang kita lihat 60 bagi 10 dapat berapa? 6. 60 bagi 12 dapat 5. 5. Oke, ini tinggal kita hitung tadi. Ingat tadi ini kan plus nilainya.
Sedangkan di sini nilainya adalah min. Ingat ya. Kenapa min? Karena dia min tadi menguras gitu ya. Kalau ini plus itu ngisi gitu ya. Berarti jawabannya adalah 60 per berapa? 6 kurang 5. Jadi jawabannya adalah 60 per 1. Jadi jawabannya berapa? 60. Jadi harus hati-hati di sini adik-adik gitu ya. Mengisi dan mengosongkan. Mengosongkan berarti minus gitu ya. Oke, paham? Nah, atau kalau bingung cara kedua, coba cara kedua lihat begini. 10 kita kalikan dengan 12 dibagi dengan 12 kurang 10 gitu ya. Pengurangannya gitu ya. 12 kurang 10. Jadi hasilnya 120 bagi 2 sama dengan berapa? 60 gitu ya. Ini kenapa minus? Karena dia menguras waktu gitu ya. Oke. Paham ya, Dek? Paham. Paham ya? Oke. Coba lanjut lagi nih. Nah, coba ini berapa? Saya kasih waktu 2 menit deh. Nah, atau 1,5 menit. Ya, coba. Jadi ceritanya ini saya ilustrasikan gitu ya di sini. Ada pipa sini mengisi penuh ini butuh waktu 6 jam. Ya. Tiba-tiba pipanya jadi bocor gitu ya. Bocor 2 jam lebih lama, berarti sampai 8 jam. Berarti 8 jam gitu ya, 8 jam. Jadi dia memasukkan penuhnya itu 6 jam, tetapi pipanya bocor. Pipanya bocor sampai 8 jam ya, karena lebih lama 2 jam, 8 jam. Ini nggak mungkin terisi penuh karena bocornya lebih dari sini gitu ya. Maka dia nanti akan kosong gitu ya. Akan kosong. Jadi penuhnya itu kalau tadi A ya, maka ini A absen. Jadi untuk memenuhi bak ini dia butuh waktu 8 jam gitu ya. Tetapi karena bocor nggak mungkin penuh gitu ya, maka adanya adalah kosong. Coba adik-adik itu. Mas Bas, Ya? tolong di share ulang lagi Mas. Itu apa namanya tadi ada yang share screen jadinya ketutup sharingnya. Oh, Ya, atau bisa juga di-pin ya. Nanti kalau memang ada yang share screen jadi tetap nggak terganggu gitu ya. Share ulang aja Mas Bas ya. Oke. Ya, lanjut. Oke deh ya, oke. Oke, silakan dihitung nih. Ocha ini share screen nih Ocha nih. Jadinya ganggu yang lain. Diulang lagi enggak? Iya Mas, diulang lagi Mas. Oke, jangan ada ya screen-nya. Ocha jangan di share screen ya Ocha ya. Ya, lanjut. Enggak. Jadi pipa tadi ceritanya bisa ngisi penuh itu 6 jam. Karena bocor, maka butuh waktunya itu dia jadinya 8 jam. Dari A-nya 6 jadi 8 karena 2 jam lebih lama gitu ya. Tiba-tiba pipa bocor. Jadi ini harus hati-hati gitu ya. Jadi karena bocor, otomatis dia nggak akan penuh.
ya, karena 8 jam ya, nggak akan penuh. Oke, tekniknya tadi sama adik-adik. Tidak ada yang untung hasilnya berapa tadi? 24. 24. Oke, jawabannya adalah 24. Oke, cara menghitungnya kan gini tadi, 6 sama 8 gitu ya. Oke, bagi yang belum paham adik-adik ya. 6 dan 8, KPK-nya kan 24. Gitu ya. 24 bagi 6 dapatnya berapa? 4. 24 bagi 8 dapatnya 3. Ingat di sini tadi yang kedua ini nilainya minus gitu ya. Karena minus dia bocornya gede banget gitu ya. Jadi jawabannya adalah 24/1. Jadi sama dengan 24 jam. Atau boleh menggunakan cara yang kedua tadi begini. 6 kali 8 dibagi 8 kurang 6 gitu ya. Atau selisih pokoknya intinya. Pokoknya mana yang lebih gede diselisihin gitu ya. Oke. 48 kita bagi dengan 2. Jadi 48 bagi 2 berapa? 24. Coba lagi penutup untuk soal keran. Saya kasih waktu 1 menit ya. Yang bisa menjawab dapat hadiah dari Pak Wibi ini. Bisa aja Mas Bas. Oh, katanya udah ada tandanya itu, Mas. Wah, jadi ketahuan. Nah, itu yang pintar. Kok nggak ada yang tandain gitu. Tidak tanda-tandain lah. Jadi jawabannya 4,8. Nah, dapatnya dari mana? Harus paham ya. Oke. Ini kan 2 keran dapat mengisi penuh dalam waktu 6 jam dan 8 jam. Kemudian ada pipa yang ketiga. Oke, ini penulisannya pipa ya, gitu ya, bukan keran ya, pipa. Ini sementara pipa yang ketiga mampu mengosongkan tangki penuh dalam waktu 12 jam. Jadi kalau 2 keran A dan B itu 6 dan 8 itu buat ngisi ya. 6 dan 8 ini buat ngisi. Kemudian buat ngurasnya ini pipa yang ketiga. Jika dibuka bersama-sama, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut sampai penuh adalah berapa? Oke, tadi kita tulis gini. 6, 8, 12. Ingat 12 itu nanti minus gitu ya. Ingat ya, minus. Kenapa minus? Karena untuk menguras gitu ya. Jadi untuk menguras. Ya. Oke, 6, 8, 12 dengan teorema lockdown KPK. Jawabannya berapa KPK-nya? 24 ya. Oke. Ini KPK-nya 24. 24 kita bagi 6 dapatnya berapa? 4. 24 bagi 8 dapatnya 3. 24 bagi 12 dapatnya 2. Ingat tandanya tadi? Ingat apa tandanya? Oke. Ini plus, ini apa? Min ya. Oke. Jadi hasilnya adalah 24 dibagi dengan 4 tambah 3 7, 7 kurang 5, 2 berapa? 5. Oke. 24 bagi 5 adalah 4,8 jam. Kalau misalkan pakai cara yang kali bagi yang kali tak tambah kurang. Oh, yang cara kedua tadi ya. Oke. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua tadi begini gitu ya. Oke, ini saya kecilin dulu ya. Oke, saya pindah ini ke atas ya. Oke. Ya.
Oke, jadi 48 jam saya pindah ke atas dulu ya ini ya. Oke. Nah, menggunakan teorema yang kedua bagaimana tadi gitu ya. Teorema kedua, perhatikan dengan seksama. Oke. Jadi karena ini tangkinya ada 3, maka pengalinya juga 3. Jadi cara kedua tadi gitu ya. Cara kedua, perhatikan ya. Tangkinya ada 3, jadi ada 6, kemudian kali berapa? Kali 8, kemudian kali berapa lagi? 12. Gitu ya. Ini kita bagi. Nah, kalau yang pertama tadi kan sifatnya adalah A kali B dibagi A tambah B. Gitu ya. Kalau B-nya menguras maka minus B untuk yang di bawah gitu ya. Nah, ini sama. Jadi kalau bentuknya C ada 3, ini bentuknya 3, maka bentuknya adalah A kali B kali C gitu ya. Kita bagi dengan ya, A kali B tambah B kali C tambah C kali A. Demikian juga kalau bentuk kerannya 4 gitu ya. 5, 6 bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya A kali B berarti 6 kali 8 ya. 6 kali 8 kita tambah dengan berapa? B kali C 8 kali 12 ya. Ingat 12 itu kan minus tadi ya, minus, nanti hasilnya walaupun minus kita buat plus gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga C kali A 6 kali 12 berarti 6 kali 12 juga minus. Kenapa? Karena 12-nya minus gitu ya. Oke. Lanjut. Ini boleh kita lihat. Nah, adik-adik, ini kita lihat, jangan langsung hitung, ini boleh disederhanakan, bisa kita bagi dengan 6. Bisa nggak bagi 6? Ini bagi 6 ya. Habis, bagi 6 habis, bagi 6 habis, ini bagi 6 tinggal berapa? 2. Jadi di atas bentuknya menjadi 8 kali 12 dibagi, bawah ada 8, dikurang berapa nih? 16, dikurang lagi berapa? 12. Nah, ini boleh juga dikecil lagi, ini boleh nih, boleh dikecilin lagi gitu ya. Oke. Ini boleh dibagi berapa ini? 2. Bagi 2, bagi 4. 4 bisa ya? bisa. Bagi 4, 3. Bagi 4 berapa nih? 2. 2. Bagi 4, 4. Bagi 4, 3. 3. Oke. 3 kali 8, 24 dibagi. 2 kurang 4 kurang 3. 5 ya? 2 kurang 4 min 2 kurang 3 min 5. Tapi nulisnya tetap 5 gitu ya. Jadi 24 per 5 berarti adalah berapa? 4,8. Oke, Bisa, Pak. Nah, boleh. Tadi Kenapa? Tadi Bapak bilang 2 kurang 4 kurang 3. Iya. 2 kurang 4 berapa? 2 kurang 4. Nah, berapa? Min 2. Kurang Min lagi 2. dengan 3. Ini kan minus ya. 2 kurang 4 kurang 3. Oke. Kasih, Pak. Min 5 ya. Oke, sip. Nah, ternyata menggunakan cara yang ketiga itu menjadi lebih lama dibanding menggunakan kaidah KPK gitu ya. Nanti silakan dipilih mana yang paling cepat. Untuk bentuknya hanya 2 keran atau 2 pip, 2 lebih baik menggunakan kali jumlah gitu ya. Tapi kalau bentuknya banyak, misalnya 4-5 keran, ngalinya jadi repot. Kita menggunakan kaidah KPK gitu ya. Oke, ternyata waktunya tinggal dikit, kita ngebut ya adik-adik ya. Nah, di sini saya ulangi yang sudah pernah melihat ini gitu ya. Jadi ini adalah bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan itu dia akan bertambah kecil kalau pangkatnya tambah besar. Misalnya begini, A per B ya. Dia akan bertambah kecil kalau dipangkatkan. Bertambah kecil lagi kalau dipangkatkan. Pokoknya makin tinggi pangkatnya maka jawabannya makin kecil gitu ya. Nah, jadi kunci kita pernyataannya ini akan adalah urutan pecahan gitu ya. Urutan pecahan dari kecil ke besar. Artinya kita cari pangkat yang tertinggi dulu.
Nah, di sini pangkatnya kan cuma 1 ini X-nya. Z-nya berarti berapanya? Pak kalau akar? Setengah. Pangkat setengah, ini pangkat 1, ini pangkatnya 2. Berarti pangkat yang tertinggi maka nilainya paling rendah. Berarti Z lebih kecil dari apa? X lebih kecil dari Y. Karena di sini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya setengah. Ya. Oke, ini silakan di screenshot saja. Saya lanjut nomor 2. Nah, ini banyak apa? Pak, belum di screenshot. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Dari pecahan berikut, kita ngebut dikit ya, waktunya dikit ya. Pecahan di bawah ini yang paling besar adalah, paling besar. Ini kalau kita hitung pakai cari KPK lama, buat desimal juga lama. Maka cara yang paling gampang, kalau ada 5/7, ini boleh ditulis 5/7 kurang 5. Gitu ya. Ini boleh ditulis, bukan berarti sama dengan ya. Ini boleh ditulis. Ya. Ini artinya boleh ditulis. Ini bukan berarti sama dengan. Ini dipakai untuk mengurutkan pecahan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. 3 dibagi 4 kurang 3 berapa? 1. Jadi hasilnya 3 ya. Kemudian yang kedua 8 kita bagi dengan 10 kurang 8, 2, 4. Yang ketiga 11 dibagi 15 kurang 11 itu 4. Jadi hasilnya 2,75. Kemudian yang ini 5 dibagi 7 kurang 5 itu 2. Jadi 2,5 ya. Kemudian di sini berapa? 17 per 13 kurang 34 kurang 17 itu 17,1. Oke, ditanya adalah yang paling besar. Oke, gitu ya. Jadi yang paling besar adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa paham ya adik-adik ya? Jadi boleh ditulisnya kayak gini gitu ya. Monggo di screenshot. Oke, lanjut. Nah, ini chipnya sama dengan yang tadi. Ini kita nggak usah ngalihkan silang. Biasanya kan bentuknya gini. 135 dengan 138, kemudian ada lagi 116 per 118. Maka biasanya menyilang ini ya. 135 dikali 118 titik 116 kali 138. Ini pasti lama ngitungnya. Maka kita menggunakan kaidah yang pertama tadi ini ya. Boleh ditulis yang ini tadi. Ya, boleh. Nah. Oke, sekarang kita lihat nilai X-nya berarti berapa? 135, ingat dibagi 138 dikurangi 135 berapa? 3. Maka kita bagi 13 bagi 3 itu 4, sisa 1, 15 bagi 3 itu 5. Kemudian Y 116 kita bagi dengan 118 dikurangi 116 itu 2. Ini 58. Jelas di sini bahwa X itu lebih kecil dari Y, gitu ya. X itu lebih kecil dari Y, gitu ya. Oke, ingat kaidahnya tadi, gitu ya. Jadi kalau A per B itu boleh ditulis, bukan berarti sama dengan. Boleh ditulis A per B kurang A, gitu ya. Nah, yang terakhir untuk pecahan. Nah, ini kan bentuknya seper-seper gitu ya, bentuk seper-seper. Jadi ini langsung saya kilat caranya karena waktunya tinggal 3 menit. Kita lihat jedanya aja deh. 12 dengan 15 itu jaraknya berapa? 3. 13 dengan 14 itu jaraknya 1. 3 dengan 1 gede mana? Gede 3. Maka jawabannya adalah X lebih besar dari Y, gitu ya. 3 lebih besar dari 1. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini nggak usah gitu ya. Langsung ke yang ini. Nah, adik-adik, soal ini pernah muncul gitu ya. Karena ini perhitungannya sangat mudah, adik. Jadi kalau melihat bentuk soal seperti ini, adik-adik nggak usah menghitung gitu ya.
Yang penting kalau tunggal seperti ini, kita lihat di sininya kan angka 1 ini. Angka 1 nggak pernah ditulis. Ini artinya apa? 20 itu adalah perkalian bilangan berurutan. Jadi kalau misalnya ada akar A, tambah akar A, tambah akar A. Berarti A ini hasil kali bilangan berurutan. Juga ada A min akar A, min akar A, dan seterusnya. Oke. Misalnya akar berurutannya P kali Q. Nah, kalau yang ini juga sama, pasti P kali Q. Kalau plus, lihat yang lebih besar. Ini konsepnya P lebih kecil dari Q ya. Oke. Kalau tandanya plus, maka jawabannya adalah Q. Gitu ya. Kalau tandanya min, jawabannya adalah P. Gitu ya. Ingat ya. Maka 20 itu adalah perkalian 4 kali 5 ya. Selisihnya 1 ya, berurutan. 1 itu sebenarnya adalah 5 kurang 4. Nah, karena tandanya negatif, maka jawabannya adalah 4. Ingat ya, 4. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini 30. Coba 30 dengan 12, lihat tadi. 30 itu berapa kali berapa? 5 kali 6. Kalau 12 berapa kali berapa? Yang berurutan loh ini ya. 3 kali 4. Oke, lihat tandanya adalah plus. Maka ambil yang besar. Oke, ambil yang besar. Maka di sini 6 dikurangi dengan 4. 6 kurang 4 berapa? 2 ini ya. Oke, lanjut. Nih, penutup. Ini soal terakhir gitu ya. Nah, ini kita lihat tadi. Ini. Kita lihat perkalian berurutan dan selisihnya gitu ya. Oke. Kalau 110 berarti apa? 10 kali 11. Kalau 90 berarti apa? 9 kali 10. Ingat selisihnya 1 ini. 1 ya, ini juga 1. Nah, sekarang selisihnya di sini 3. Berarti 70 itu pasti 7 kali 10. Ingat selisihnya 3 di sini, gitu ya. 3 ini ya. Kemudian yang ini 35 itu berapa kali berapa yang selisihnya 2? Pasti 5 kali 7 karena selisihnya adalah 2 ini ya. Oke, kita kembali yang pertama tadi ya, Dek. Ya, pertama. Kalau dia negatif, maka diambil yang kecil. Maka kita ambil yang 10. Nah, ini positif. Positif, maka ambil yang gede, yang 10. Oke, ya. Kemudian yang ini negatif, maka ambil yang 7. Kemudian ini positif, maka ambil yang gede, juga 7. Oke, di sini kita lihat kalau akar 2 itu nilainya pasti 2 gitu ya. Maka hitungan akhirnya adalah 2 kali 10 per berapa di sini? 7 dikali lagi dengan 7 per 10. Oke, dicoret semua. 10, 10, 7, 7. Jadi hasilnya ada berapa? 2. Oke, demikian adik-adik karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga sukses semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kasih Pak. Nggak terasa ya Pak Bastari, waktunya cepat berlalu ya. Siapa yang setuju kalau mau diadain lagi? Coba. Siapa yang setuju kalau mau diadain lagi? Setuju ya? Ya. Nanti akan kita agendakan lagi dan juga mungkin dengan narasumber yang lain ya untuk misalnya persiapan ujian SIMAK UI ya atau ujian mandiri yang lainnya, nanti ada pelajaran yang lain ya, nanti kita bisa agendakan. Nah, baik, jadi demikian tadi ya disampaikan oleh Kak Bastari. Terima kasih banyak Kak Bastari. Nah, sekilas info sedikit, jadi di Primagama itu sebenarnya kita sudah ada litbang ya, ada litbang yang meneliti dan mengembangkan untuk kira-kira kalau mau ngambil jurusan apa itu yang harus tinggi poinnya di subtes yang mana sih gitu ya. Nah, ini beberapa
saya tampilkan singkat ya, karena kebetulan di Primagama sudah ada tim litbang yang bisa mendapatkan data internal ya. Jadi ini data internal Primagama. Misalnya kalau kalian ngambil ilmu hukum, oh ternyata yang harus skornya tinggi penalaran umum dan pengetahuan dan pemahaman umum gitu ya. Terus kalau mau ngambil manajemen, itu ternyata penalaran umum dan pemahaman bacaan dan menulis gitu ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan seperti misalnya pendidikan kedokteran, tentu selain penalaran umum adalah pengetahuan kuantitatif gitu ya. Nah, ini makanya penting juga nih kalau buat kalian yang mau ngambil bidang-bidang teknik gitu ya, ini pengetahuan kuantitatif harus dikuasai dengan maksimal ya. Apa yang tadi di-sharingkan Pak Bastari, cara-cara cepatnya ini biar bisa dilatih lagi gitu ya, supaya nanti nilainya maksimal untuk kalian yang mengambil jurusan-jurusan yang memang mensyaratkan nilai pengetahuan kuantitatifnya tinggi gitu ya, seperti akuntansi gitu ya, pendidikan dokter dan sebagainya. Nah, data-data ini juga ada di cabang-cabang Primagama, jadi nanti bisa konsultasi di Primagama. Kalau kalian belum bergabung di Primagama nih, masih ada kesempatan untuk jalan masih terbuka ya, lewat UTBK atau jalur mandiri ya. Nanti ada pembelajaran dengan sistem online, bisa diikuti di cabang-cabang Primagama yang terdekat ya. Siap, gitu ya. Jadi mungkin begitu saja, demikian acara webinar kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jadi jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Smart Solution Primagama dan juga metode belajar yang asik dan menyenangkan lainnya, itu nanti seperti Magasing, Visitaru, Kimitaru, itu bisa langsung datang ke Primagama di seluruh Indonesia. Dijamin belajar akan jadi lebih mudah dan menyenangkan seperti tadi gitu ya. Dan mudah-mudahan prestasi pun dapat diraih secara maksimal. Dan bagi yang belum terdaftar, jadi masih ada kesempatan untuk bergabung gitu ya, untuk bisa mengikuti kelas online Primagama dan juga nanti mendapatkan smart consultation ya untuk pemilihan jurusan, analisa pemilihan jurusan. Baik, atas nama presenter saya Wibi dan juga Kak Bastari mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan dari kami. Saya tutup acara webinar hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.